Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan pada video kali ini kami akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah motor listrik yang berjudul Rotasi Panel Surya Otomatis menggunakan motor stepper berbasis Arduino Uno. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan utama, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sarbin Ahmad dengan NIM 230332101 sebagai moderator sekaligus pemateri 1. Perkenalkan, saya Caroline Tiffany dengan NIM 23033321044 sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Gani Purwanwari dengan NIM 23033-21433 sebagai pemateri 3. Perkenalkan, nama saya Immanuel Franci Tumarang dengan NIM 2303321025 sebagai pemateri 4. Dan saya Rifa Rizky Ramadan dengan NIM 2303-1009 sebagai pemateri 5. Pada kesempatan ini, proyek bertujuan untuk merancang sistem yang memungkinkan panel surya berputar otomatis, mengikuti arah matahari dengan bantuan motor stepper dan mikrokontroler Arduino Uno, guna meningkatkan efisiensi penyerapan energi matahari secara optimal. Kami berharap presentasi ini bisa memberikan gambaran jelas tentang konsep dan cara kerja sistem yang kami rancang. Pemaparan lebih lanjut akan disampaikan oleh rekan saya Rifa Rizky Ramadan. Oke, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu latar belakang. Sebelum masuk ke bagian teknis dari sistem yang kami rancang, penting untuk memahami alasan dan urgensi dari proyek ini tentunya. Oleh karena itu, pada bab 1 ini, kami akan memaparkan latar belakang dari perancangan sistem rotasi panel surya otomatis yang berbasis motor stepper dan Arduino Uno. Untuk poin yang pertama, energi. Energi matahari merupakan solusi utama untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan dampak perubahan iklim. Kemudian efisiensi panel surya sangat dipengaruhi oleh sudut penangkapan sinar matahari. Dan sistem rotasi otomatis berbasis motor stepper dan Arduino Uno memungkinkan panel mengikuti pergerakan matahari secara presisi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sistem pelacakan matahari dapat meningkatkan efisiensi hingga 30%. Dan penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem rotasi otomatis untuk mengoptimalkan penyerapan energi matahari dan mendukung teknologi energi terbarukan di Indonesia. Nah, setelah memahami latar belakang, pentingnya penggunaan energi matahari yang efisien, selanjutnya kami akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian dan perancangan sistem ini yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Caroline Tiffany. Baik, terima kasih Rival atas pemaparannya mengenai latar belakang sistem, adapun tujuan dan manfaatnya. Tujuannya yaitu merancang sistem rotasi otomatis untuk panel surya menggunakan motor stepper dan Arduino Uno untuk optimalisasi penyerapan energi matahari. Kemudian meningkatkan efisiensi energi, analisis dan pengembangan sistem rotasi yang dihasilkan panel surya secara langsung. Kemudian implementasi sensor LDR. Otomatisasi posisi panel mengikuti arah matahari sepanjang hari. Kemudian penerapan ilmu dan teknologi. Kolaborasi antara ilmu pengetahuan, motor listrik, dan teknologi. Kemudian kontribusi terhadap energi terbarukan. Mendukung pengembangan sumber daya ramah lingkungan untuk energi berkelanjutan. Kemudian manfaat akademis dan praktis. Menjadi media pembelajaran sekaligus inovasi di bidang energi terbarukan. Adapun beberapa manfaatnya yaitu efisiensi energi yang lebih tinggi. Panel surya menghasilkan lebih banyak cahaya
dan menghasilkan listrik secara maksimal. Lalu, pengembangan keterampilan teknik, melatih kemampuan pemrograman, elektronika, dan desain otomasi. Lalu, peningkatan energi terbarukan, meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber energi terbarukan. Lalu, inovasi otomasi, contoh penggunaan microcontroller dan motor stepper untuk aplikasi lebih lanjut. Lalu, dukungan kebijakan berkelanjutan, mendukung kerangka kerja untuk mengembangkan dan emisi karbon. Lalu, kontribusi pendidikan dan riset, mendorong penelitian dan proyek-proyek serupa di bidang ini. Lalu, penghematan biaya energi, efisiensi tinggi sama dengan pengurangan biaya energi jangka panjang. Selain itu, terdapat pemahaman yang perlu diketahui lebih lanjut, serta akan dijelaskan oleh rekan saya, Sarbina Ahmad. Terima kasih Caroline atas pemaparannya mengenai tujuan dan manfaat sistem. Selanjutnya adalah bab 2 tentang tinjauan pustaka. Yang pertama, energi terbarukan. Energi dari sumber alami seperti matahari bisa diperbarui dan ramah lingkungan. Pemanfaatannya perlu dioptimalkan, salah satunya dengan sistem pelacakan panel surya. Yang kedua, prinsip kerja panel surya. Panel surya mengubah cahaya matahari menjadi listrik melalui efek fotovoltaik. Efisiensinya bergantung pada sudut dan arah panel terhadap matahari. Ketiga, teori pelacakan matahari. Sistem pelacakan menjaga panel tetap menghadap matahari. Terdapat sistem satu sumbu dan dua sumbu. Sistem dua sumbu lebih efisien, bisa meningkatkan kinerja hingga 30%. Keempat, motor stepper dan Arduino. Motor stepper memungkinkan gerakan presisi panel. Arduino Uno digunakan untuk mengontrol motor dan membaca data sensor secara otomatis. Kelima, sensor cahaya atau LDR. LDR mendeteksi intensitas cahaya. Arduino menggunakan data dari LDR untuk menentukan arah matahari dan menggerakkan panel ke posisi optimal. 6. Sistem kontrol otomatis. Sistem ini bekerja secara mandiri tanpa intervensi manusia, berdasarkan data sensor. Panel secara otomatis menyesuaikan posisi mengikuti arah matahari. Selanjutnya, pembahasan mengenai metode pelaksanaan dan cara kerja sistem yang akan disampaikan oleh rekan saya, Immanuel Novra. Terima kasih Sarbina atas pemaparan materinya mengenai tinjauan pustaka atau dasar teori yang digunakan dalam perancangan sistem. Selanjutnya, bab 3 tentang metode pelaksanaan yang akan menjelaskan penjelasan mengenai cara kerja sistem. Diagram blok sistem. Input. Menggunakan dua buah input yaitu LDR1 dan LDR2. Jika LDR kiri lebih terang, motor berputar ke kiri. Jika LDR kanan lebih terang, motor berputar ke kanan. Kemudian akan diproses oleh Arduino dan rangkaian yang terdapat IC L293D untuk mengolah data dari LDR1 dan 2 lalu menentukan arah gerak motor berdasarkan perbandingan intensitas cahaya dan driver LD293D berfungsi memperkuat sinyal dari agar bisa menggerakkan motor stepper. Kemudian akan menghasilkan output berupa motor stepper yang akan menggerakkan panel surya berdasarkan hasil atau perintah Arduino Uno. Selanjutnya adalah bab 4 mengenai hasil dan analisa pembahasan. 1. Sensor LDR membaca intensitas cahaya di sekitarnya. Kedua, Arduino membandingkan nilai dari kedua LDR. Ketiga, Arduino menentukan arah gerak berdasarkan hasil perbandingan. Keempat, Arduino mengirim sinyal ke IC L293D untuk mengatur motor. Kelima, motor bergerak, robot bergerak mendekati arah sumber cahaya. Dan keenam, proses diulangi terus-menerus secara real time.
Selanjutnya, rancangan pada Proteus. Dapat dilihat pada video berikut, motor dapat berputar menyesuaikan intensitas cahaya yang diterima oleh LDR. Setelah kita mengetahui diagram blok dan flowchart sistem, kita perlu mengetahui gambaran umum sistem yang selanjutnya disampaikan oleh rekan saya Gani Putra. Baik, terima kasih atas rekan saya Immanuel Nofran atas pemaparannya tentang diagram blok dan flowchart sistem tersebut. Selanjutnya adalah pemaparan mengenai bab 4 tentang hasil dan analisa pembahasan tentang gambaran umum sistem. Terdapat dua LDR di bagian sisi kanan dan sisi kiri yang berfungsi untuk mendeteksi intensitas cahaya matahari dari dua arah, baik dari kiri maupun dari kanan. Kemudian, terdapat Arduino Uno yang berfungsi untuk menerima data dari LDR, memprosesnya, dan mengirim perintah ke driver motor. Kemudian, terdapat driver motor L293D yang berfungsi untuk menguatkan sinyal dari Arduino Uno untuk menggerakkan motor stepper. Kemudian, terdapat motor stepper unipolar, menggerakkan panel surya agar menghadap ke arah cahaya yang paling terang berdasarkan intensitas cahaya yang diterima oleh LDR. Kemudian, terdapat supply 9 volt yang berfungsi untuk memberikan energi ke sistem. Kemudian, yang terakhir adalah program Arduino yang berfungsi sebagai kode program yang mengatur logika dan pergerakan panel atau sistem secara utuh. Seluruh komponen bekerja sama untuk memastikan panel surya selalu menghadap matahari secara otomatis dan efisien, serta optimal. Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah kesimpulan. Terdapat 3 bahasan kesimpulan yang akan kami sampaikan. Yang pertama ialah peningkatan efisiensi energi, yakni sistem rotasi otomatis memungkinkan panel surya menangkap cahaya matahari secara lebih optimal sepanjang hari. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan efisiensi konversi energi dibandingkan dengan panel statis. Kemudian, kesimpulan kedua adalah integrasi teknologi otomasi. Kombinasi sensor LDR, motor stepper, dan microcontroller Arduino Uno berhasil menciptakan sistem yang dapat beroperasi secara mandiri tanpa intervensi manual dari manusia. Ini menunjukkan keberhasilan penerapan konsep otomatisasi dalam teknologi energi terbarukan. Kemudian, kesimpulan yang ketiga sekaligus yang terakhir ialah pengembangan energi terbarukan. Proyek ini menjadi bukti nyata bahwa teknologi sederhana dan terjangkau dapat mendukung pemanfaatan energi surya secara lebih efisien dan berkelanjutan. Selain itu, proyek ini juga berperan dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya inovasi di bidang energi hijau. Baik, berikut adalah kesimpulan yang bisa saya sampaikan mengenai sistem ini. Selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada rekan saya selaku moderator, Sarbina Ahmad. Demikian presentasi karya ilmiah yang dapat kami sampaikan. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis, serta menjadi referensi bagi pengembangan riset klinis di masa yang akan datang. Kami menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap masukan, kritik, dan saran yang membangun, demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian berikut video demo simulasi dari alat yang kami buat. Di sini kami akan compile program Arduino terlebih dahulu yang nantinya file hex-nya akan kami upload di Arduino Uno yang ada pada Proteus. Nah, ini kita tunggu file Arduino-nya tercompile, kemudian kita masuk ke Proteus. Nah, ini karena pop-up dari untuk mengupload file hex tidak muncul, kami tampilkan screenshot-nya di samping. Nah, ini seperti ini. Jika sudah dipilih file hex-nya, maka klik next saja. Nah, jika sudah, jangan lupa di running programnya. Kemudian jika LDR2 atau LDR kanan lebih terang daripada LDR1 kiri, maka motor akan bergerak ke kanan sejauh 5 langkah atau sekitar 0,88 derajat. Nah,
ini motor berputar ke kanan. Kemudian ini diturunin intensitas cahayanya pada LDR2 dan kami naikkan di intensitas cahayanya di LDR1, maka motor akan bergerak ke kiri sejauh 5 langkah atau 0,88 derajat juga. Namun jika perbedaan intensitas cahaya antara LDR1 dan LDR2 tidak melebihi ambang batas 50, motor tidak akan bergerak atau diam di tempat.